Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, seorang alim, seorang zahid, seorang sufi yang sangat luar biasa dan memiliki buku-buku yang mencerahkan bagi kita semua. Yang paling terkenal adalah Ihya Ulumuddin, kemudian Al-Munqidh Minadh Dhalal, Maqasidul Falasifah, Tahafutul Falasifah, dan buku-buku lain yang bisa kita baca dari karya beliau. Tapi mungkin tidak terlalu banyak di antara kita yang membaca buku At-Tibr al-Masbuk fi Nasihatil Muluk, atau lebih sering dikenal dengan Nasihatul Muluk, karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Satu buku yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin itu berlaku, seorang pemimpin itu berperilaku, seorang pemimpin itu melakukan tugas-tugas kepemimpinannya, tugas-tugas kekuasaannya. Salah satu yang diperingatkan benar-benar oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala Hujjatul Islam tentang pemimpin yang adil, dan sebaliknya tentang pemimpin yang zalim atau jair atau fajir. Al-Imam Al-Ghazali mengutip sabda Rasulullah SAW dalam buku Nasihatul Muluk, mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat, kata beliau mengutip sabda Rasul, orang-orang yang tidak akan dilihat Allah, tidak dilirik Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para penguasa yang zalim, para penguasa yang jair, para penguasa yang jahat, penguasa yang tidak berpihak pada rakyat, tidak berpihak pada kepentingan banyak orang, bahkan kepentingannya terkonsentrasi pada dirinya sendiri, pada keluarganya, pada orang-orang dekatnya, pada para pendukungnya, dan seterusnya. Apalagi kalau misalnya sampai ada dalam benak seorang penguasa untuk mengabadikan kekuasaannya di lingkar keluarganya, di lingkar kerabat-kerabatnya yang disebut sebagai dinasti atau kekuasaan yang dipergilirkan tanpa melalui proses yang benar, tanpa melalui proses syura. Nah, inilah yang sangat bertabrakan dengan apa yang ada dalam Islam, yang diajarkan Rasulullah SAW, bagaimana proses demokrasi, proses syura itu berlangsung. Maka Al-Imam Al-Ghazali sambil mengutip sabda Rasul menyebutkan dan mewarning terhadap seorang pemimpin yang seharusnya dan seorang pemimpin yang tidak seharusnya. An-Nabi SAW yaqul fi haditsih syarif, thalathatun la yanzuru Allah subhanahu wa ta'ala ilaihim, yani yawmal qiyamati, sultanun jairun kadhib. Kemudian wa syekhun zani wa faqirun mutakabbir. Allah tidak akan melihat pada tiga orang ini. Sultan jairun kadhib, penguasa yang jahat, yang zalim, yang
bengis, ditambah lagi sultanun jairun kadzib. Jadi ada dua yang ada pada penguasa yang akan tidak dilihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ialah penguasa yang jair, yang jahat, dan bukan hanya jahat tapi juga kadzib, pendusta dan pembohong. Apapun bentuk kebohongannya, janjinya tidak ditepati, kemudian ucapannya tidak bisa terbuktikan, dan seterusnya. Yang kedua adalah syekhun zani, orang yang sudah tua bangka tapi masih suka berzina. Allah juga tidak melihat pada orang yang bersangkutan. Karena bagi seorang penguasa, seorang sultan, seorang raja, seorang presiden misalnya, kekuasaan yang dia pegang sebenarnya merupakan kesempatan untuk berbuat adil, bukan berbuat jahat. Dan Allah juga menjanjikan bahwa orang-orang yang adil itu akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada naungan lagi pada saat itu kecuali 7 golongan. yakni sab'atun yudhilluhumullah Subhanahu wa taala yauma la dhilla illa dhilluh. Disebutkan kemudian imamun adil, seorang penguasa yang adil. Bahkan penguasa ini juga mendapat kehormatan besar bahwa doa-doa penguasa yang adil maksudnya akan mendapatkan satu bonus bahwa doa-doa mereka tidak akan pernah tertolak dengan syarat berkuasa dengan cara yang adil. Yang kedua tentang syekhun zani ini rada aneh gitu. Ada orang yang sudah bangkotan, yang sudah tua, yang sudah bengek itu masih suka berzina, masih suka macam-macam, jadi tua-tua keladi dan semacamnya. Yang terakhir fakirun mutakabbir, seorang fakir yang sombong. Fakir ini kan seharusnya tawadu, tahu diri, ya, tidak pongah, tapi ini kok ada orang-orang tidak punya modal untuk takabur, dia takabur. Yang punya modal saja, yaitu orang-orang kaya yang tongkrongannya sangat luar biasa, itu tidak dibolehkan untuk menjadi orang-orang takabur, karena takabur itu adalah sifat setan yang senantiasa merasa bahwa dirinya lebih baik, lebih terhormat, lebih terpandang, lebih memiliki posisi yang baik di mata orang dan seterusnya. Maka sangat-sangat aneh apabila ada orang yang fakir tapi mutakabbir, tapi GR, gede mongso, arogan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di tanah air kita ini hadir seorang pemimpin yang tidak suka berdusta, kemudian tidak jahat, yang peduli pada rakyatnya, yang tidak mementingkan dirinya sendiri, yang mengedepankan umat, mengedepankan bangsanya, mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan anak cucunya, kepentingan bininya, kepentingan kerabat-kerabatnya. Di saat-saat ini saya sangat anjurkan untuk membaca buku Nasihatul Muluk karya Al-Imam Al-Ghazali, terutama pada para penguasa, agar bisa berlaku adil dan tidak berlaku jahat, apalagi plus kedustaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.